Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya saat ini bersama dengan Mas Gus, Gus Pak ya, Apa? Gus Nur Ikhwan. Beliau ini salah satu ahlinya pedang, dan kita akan belajar tentang pedang itu sendiri. Seperti apa? Simak videonya ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kenapa kok menekuni dunia perpedangan ini, Pak? Oh ya, prinsipnya itu kan metalurgi. Jadi Oke. metalurgi itu dari sesuatu yang berkaitan dengan logam. Itu memang hobi saya sejak dulu. Jadi awalnya saya ada seorang teman yang kebetulan budayaan senior waktu itu suruh meminta saya untuk mengikuti lomba perbesian waktu itu Di mana, Pak? di Emputan Tular dulu itu. Di Emputan Tular untuk menjadi wakil dari Kabupaten Pacitan, minimal dalam festival nasional itu Pacitan ngisi absen gitu. Siap. Awalnya hanya seperti itu. Nah, waktu itu kan teman kan di Dinas Pariwisata Kabupaten. Nah, karena saya itu terkenal saya suka terhadap besi itu, suka ngolah besi, dia ngajak saya untuk ikut festival itu. Awalnya seperti itu, sehingga saya menekuni tentang pamor, Damaskus steel, besi lipat, selap atau kempit. Dan selap itu seperti apa? Jadi besi-besi yang antara baja lunak dengan baja karbon yang dimasukkan seperti ini, kemudian dipijar jadi satu, kemudian dipanjangkan menjadi pedang, yang itu lazim digunakan sebagai alat-alat atau perkakas untuk pertukangan, juga kadang juga bisa dipakai untuk penyembelian hewan kurban, atau juga malah justru bisa untuk perang juga. Siap. Itu dengan menggunakan minimal selap atau kempit, atau kalau yang dalam bentuk pusaka itu pamor, kemudian yang untuk yang lebih internasional itu namanya Damaskus steel itu. Siap. Awalnya cuman itu doang. Sekarang berkembang sampai sekarang, Pak ya. Itu mulai tahun berapa, Pak? Digelutinya. Itu tahun 2001 2011 2011. 2011 Berarti sudah 10 tahunan, Pak ya. 10 tahun alhamdulillah. Siap. Pak, Ya. sebenarnya saya pengen tahu membedakan antara samurai dan pedang itu seperti apa, Pak? Oh ya, samurai itu sebenarnya nama pelaku. Bahasa Indonesianya atau bahasa Jawanya itu pendekar itu. Satrio itu kan, satria. Itu samurai, saburo. Terus kalau pedangnya namanya katana. Katana. Ada katana, ada tachi, gitu. Ada dachi, ada odachi, ada gunto, ada tanto, ada nipongto, macam-macam namanya. Banyak, Pak ya. Banyak. Itu pedangnya dan rata-rata seperti itu. Nah, namanya katana yang lazim itu. Nah, katana itu terbagi atas dua. Yang satu itu dia dengan lengkap, gitu. Bersarung lengkap, jadi ada suba, ada menuki, ada habaki, ada macam-macam. Itu artinya itu sandangannya, keris rongkonya itu. Kalau yang polosan itu namanya shirasaya, polos, jadi nggak ada aksesorisnya. Nah, baik itu semua pedang jenis-jenis tadi itu ada yang pakai sarung biasa, ada yang pakai aksesoris yang itu. Nah, kalau membedakan, maksudnya tadi membedakan pedang gimana? Pedang dengan, Pak, biasanya kan ini, oh ini samurai. Kalau orang kan samurai yang tajam sama Oh iya. Oke. Ini kalau masyarakat kita itu pernah samurai itu ada yang samurai roll, ada yang samurai selendang, ada yang samurai macam. Saya punya juga sebenarnya. Nah, itu salah, nggak ada itu di Jepang yang kayak gitu, yang asli itu nggak ada. itu di Indonesia aja, Pak. Ini hanya buatan Indonesia. Yang roll, yang putus paku itu kan ada di alat sulapan itu. Paku dilem, kemudian dimasukkan di lubang, kemudian ditempel begini terus patah gitu. Itu hal yang sangat biasa.
untuk sulapan. Sama seperti merah delima dimasukkan di air nyala, itu kan ada baterainya di dalam itu. Oh, Jenis itu. kalau aslinya ada nggak Pak seperti itu? Samurai yang yang bisa motong paku itu Pak? Katana maksudnya, Katana. katana atau daci atau tachi itu. Kalau Ada. tachi kan pedang panjang. Memang ada Pak ya? Ada. Itu tergantung dari kualitas baja. Jadi nanti saya tunjukkan ketika kami motong itu ya, ada videonya nanti. Nah itu kualitas dari baja itu. Yang saya sebutkan seperti misalnya baja pamor atau baja selam. Jadi kalau di katana itu kan nama besinya kan Tamahagane. Tamahagane itu kan ada pemisahan, itu dari biji besi. Dipisahkan antara baja karbon, baja yang mudah patah sama baja yang lunak. Kemudian baja karbon itu dijadikan selat skornya atau selorokan menurut bahasa kerisnya itu. Jadi baja lunaknya itu ditapihkan begini, gitu. Dimasukkan begini. Jadi sehingga baja lunak ini akan melindungi baja yang keras, yang tahan, yang mudah patah tadi dengan baja yang lunak yang karbonnya rendah. Siap. Sehingga ketika kena benturan dia tidak patah. Karena kalau mau patah kan dia terlindungi besi yang lunak tadi. Nah, kalau baja selat biasanya menggunakan baja-baja seperti contohnya begel omah itu yang bisa ditekuk itu, atau baja strip namanya. Siap. Terus yang dalamnya itu bisa kita gunakan dari baja yang karbonnya tinggi. Kadang kita bisa pakai laker, kadang kita pakai baja toang. Kalau zaman dulu baja toang itu taruh di dalam sini, terus ini yang baja stripnya taruh di atas di luar, bagian luar, sehingga bagian dalamnya terlindungi. Gitu. Kalau ini Pak, ini pedang apa samurai Pak? Oh ini punya teman kemarin suruh untuk memperbaiki, terus ini buatan lokal, ini katana namanya. Katana Pak ya? Kalau di Jepang katana. Katana itu seperti ini. Nah, tadi saya ceritakan ada sandangannya itu kayak gini. Kalau yang nggak ada sandangannya ini nggak ada ya, cuman habaki. Terus ini nggak pakai tali, ini cuman biasa apa? Polosan ya, serba polosan. Siap. Jadi ini kan biasanya kayak gini. Jadi ini maksudnya baja karbon. Maksudnya baja karbon, yang sini baja lunaknya. Jadi maksudnya tadi loh. Sehingga ini kalau rimpel hanya rimpel saja nggak sampai patah ke bodi. Oh. Maksudnya gitu loh. Iya. Tapi kalau baja karbon semua patah semua, kena benturan pedang dengan pedang. Oh, maksudnya kenapa kok dikasih karbon ini Pak? Ya biar tajam. Kalau baja yang strip kan nggak tajam. Oh, ngaten. Iya toh. Tajam Pak ya. Ketajamannya tapi kan mudah patah. Tajam tapi mudah patah. Siap. Dilindungi oleh baja strip ini. Oh, maksudnya kan gitu. Tapi ini setelah saya cek, barang ini kok kurang tidak asli gitu loh. Ini buatan lokal kayaknya, tapi bahan bakunya ini dari baja strip semua. Jadi kasih apa gelombang air ini kan maksudnya seolah-olah seperti baja karbon, tapi saya bisa buktikan bahwa ini palsu. Artinya bukan baja karbon, ini hanya teknik mengamplasnya jadi gini kan, gitu. Ya diamplas gini, setelah itu dikasih solasi, ya gitu. Kemudian ini dipoles pakai apa yang di luar solasi itu, pakai autosol atau sejenisnya itu agar ini berbeda. Jadi ini kusam, ini jadi mengkilap, seolah-olah ini seperti baja karbon. Padahal bukan Pak ya. Padahal bukan. Kalau samurai yang asli, apa katana yang asli itu pedangnya itu tekuk gini, dia bisa balik karena kekuatan kelenturannya ada. Itu yang baja asli Pak. Minimal kan ditekuk 30 derajat ya. Kalau yang bisa diputar itu malah palsu, itu kan dari Geraji Serendang itu katanya pedang samurai nanti. Ini enggak orang asli. Kalau cara ngetesnya kan sederhana. Jadi ini ya. Kalau ini katana asli, itu dia akan tahan. Ini sedikit aja ya. Ini kan baja strip ini. Jadi dia tidak balik. Ya, ini baja strip. Siap. Ini Kalau membalik berarti baja asli. baja asli. Jadi mohon maaf ya sampai kayak gini. Ini buatan lokal. Kalau ada juga yang dari baja selap ya. Baja selap kalau digini kan ini sudah patah ini ya. Berarti ini campuran berarti Pak ya, bukan baja murni ya. Kalau ini baja strip itu baja strip itu enggak ada baja karbonnya. Ini pakai kulitan biasanya untuk begel rumah atau begel rumah itu loh.
Oh iya. letter U untuk keperluan pengelasan. Bahannya Jadi ini itu. hanya aksesoris ini. Oh, Jadi ini dia sangat empuk loh dan lurus lagi. Kita sudah lurus lagi. ini cuman aksesoris saja Pak ya, baja Iya. strip. Baja Jadi kalau membuktikan gampang Pak ya, di teko kalau bisa balik berarti itu baja asli. Dan Ya. itu biasanya mahal Pak ya. Ya harganya masih 5 jutaan kalau yang asli itu, 5 juta paling murah itu. Paling murah ya. Kebetulan saya belum enggak punya koleksi itu, tapi saya buat ya. Ada beberapa yang buatan saya itu seperti di video yang itu yang Siap. itu. Jadi pengetesannya sampai ke putus paku dan lain sebagainya ada, tapi memang dihentakkan dengan landasan besi dan ada Tapi pakunya paku murni Pak ya, bukan dilem ya. yang itu kan dari pen tadi tebas kan, tapi kalau yang terbuat dari baja karbon murni atau misalnya dari pir atau dari laker yang menunjang kekerasannya pada bilahnya itu ya bisa patah. Tapi saya menggunakan baja L6 dengan teknik selap itu supaya tidak patah. Jadi ketika kena benturan keras itu ya cuman ngepir aja, cetang gitu, ya nggak mau patah. Kalau cuman pisau pir ya kena benturan jedek patah itu. Siap. Oke Pak. Oke pemirsa, ini tadi kita berbincang dengan apa Pak, kalau keris itu kan bu, kalau pedang apa namanya Pak? Pandai besi aja. Pandai besi dengan Mas Gus Nur Kompleh dari Nur Ikhwan dari Arjosari Pacitan. Terima kasih dan saya lupa untuk selalu tersenyum karena senyum adalah awal kebahagiaan kita.